Oke, jadi ini adalah rekaman untuk materi SAP yang kognitif psikologi atau kognitivisme. Nah, kognitivisme, kita balik ke zaman-zaman klasik ya. Zaman klasik, zaman orang-orang Yunani itu. Kita dihadapkan dengan pertanyaan. Dua pertanyaan yang itu sebetulnya mendefinisikan psikologi itu ilmu apa. Yang pertama adalah bagaimana manusia mengingat, dan kedua itu adalah bagaimana manusia berpikir. Nah, masalahnya adalah karena kognitivisme ini kan kita bisa katakan sebagai aliran yang meneruskan behaviorisme dengan segala kekurangannya dan itu diperbaiki. Aliran ini mengajukan pertanyaan kepada behaviorisme sebelum behaviorisme itu sendiri tumbang di 1950-an. Pertanyaannya itu ada 5. Atensi manusia itu bisa dijelaskan nggak pakai behaviorisme? Ingatan manusia itu bisa dijelaskan nggak pakai behaviorisme? Bahasa dan sistem bahasa itu kayak sistem dan prosesnya itu kayak gimana bisa dijelaskan nggak pakai behaviorisme? Manusia berpikir itu bisa dijelaskan enggak? Kesadaran manusia bisa dijelaskan enggak? Jawaban singkatnya adalah enggak. Kenapa? Karena behaviorisme sendiri kan dia tidak mengakui adanya consciousness. Behaviorisme tidak mengakui bahwa manusia itu memiliki proses berpikir yang jauh lebih kompleks daripada binatang. Kalau binatang itu dia hanya murni di stimulus respon, ya karena manusia dianggapnya sama, ya sudah manusia itu dipelajari dengan menggunakan pola stimulus respon. Tidak menganggap manusia berpikir. Kenapa? Ya karena manusia itu apa ya proses berpikirnya sendiri itu tidak bisa dipelajari di kala itu. Oleh karena itu, ya pikiran manusia dianggap tidak ada. Inilah yang disebut sebagai black box theory. Black box theory itu artinya mengasumsikan manusia eh, ya makhluk yang tidak berpikir lah. Karena berpikir sendiri itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Itu. Nah, persis dari pertanyaan tadi, ini kita melaju ke bahasannya Skinner. Skinner itu kan memang muridnya Watson ya, yang paling memegang teguh ajarannya si Watson. Skinner itu tokoh behaviorisme yang teorinya tentang reinforcement sama punishment. Seperti itu. Reward and punishment. Nah, menurut Skinner, berpikir itu kan berperilaku. Kenapa? Otaknya bergerak. Lalu bahasa adalah stimulus tanpa makna. Jadi artinya kita bisa membiasakan orang dengan bahasa apapun karena bahasa itu sendiri nggak ada artinya sama sekali. Dan permasalahan selanjutnya adalah Watson yang itu nanti dia dipelajari oleh Skinner adalah bahwa perilaku manusia itu yang menghasilkan pikiran. Karena kita berperilaku tertentu, makanya pikiran kita juga ikut dengan perilaku kita. Jadi pikiran itu bukan dianggap sebagai penyebab perilaku, tapi sebagai akibatnya perilaku. Ini kan sesuatu yang agak ngawur ya, kalau kita pahami dalam konteks kita sekarang. Gitu. Nah, behaviorisme ini dianggap gagal menjelaskan hal-hal terkait dengan proses kognitif manusia. Bagaimana manusia mengingat dan bagaimana manusia berpikir. Pertanyaan dua tadi ya, di awal ya. Seperti itu. Oke, psikologi kognitif atau kognitivisme. Ini pendekatan yang muncul pada 1960-an yang menentang keras behaviorisme atau pendekatan yang murni perilaku yang stimulus respon itu. Psikologi kognitif adalah aliran yang menekankan proses mental dalam mempelajari perilaku manusia. Makanya kalau dibilang psychology is a science of mind and behavior, sebenarnya mind and behavior sendiri itu term yang ini ya, kata-kata yang lebih tepat dinisbatkan kepada aliran kognitif ini gitu. Ia adalah aliran yang mendampingi psikobiologi dalam rangka pendekatan saintifik guna memahami perilaku manusia. Kalau psikobiologi itu biological basis atau dasar biologisnya, kalau kognitivisme itu dia bicara tentang ya cognitive basis tentang thinking basis tentang proses berpikirnya manusia itu sendiri gitu. Nah, dasar pemikiran yang kognitif itu adalah bahwa manusia itu tidak sekedar merespon secara membabi buta, nggak secara random,
Sehingga apa? Membuktikan bahwa manusia itu sebetulnya makhluk yang mikir. Kalau manusia itu nggak mikir, kita distimulus respon dengan conditioning yang sama, 10 orang gitu, perilakunya pasti sama. Masalahnya adalah perilakunya pasti berbeda satu sama lain. Walaupun kelihatannya sama dari luar, kita nggak bisa membuktikan bahwa itu benar-benar sama. Justru malah terbukti bahwa perilaku manusia itu nggak ada yang sama, beda semua. Begitu. Artinya proses berpikirnya itu sendiri pasti beda. Nah, berpikir dan mengingat adalah bagian dari kognitif manusia. Balik ke pertanyaan Plato tadi ya. Manusia merespon berbeda-beda tergantung dari proses berpikir dan mengingat yang sudah dilakukannya. Jadi pikiran sama ingatan kita itu adalah penyebab dari perilaku kita. Lalu stimulus itu yang didewa-dewakan di behaviorisme itu sebetulnya bukan segalanya. Kenapa? Yang paling utama itu bukan stimulusnya, tapi proses kognitifnya. Seperti itu. Dan kognitivisme itu menolak manusia itu disamakan dengan hewan. Walaupun sama-sama benderanya sama-sama ini ya, organik, psikologi yang organik gitu. Karena kita manusia, kita bukan hewan. Kita tidak sesederhana hewan. Gitu. Nah, prinsip bawahnya menarik itu. Aliran kognitivisme ini menganggap experience atau pengalaman panca indrawi kita itu diolahnya utuh, bukan sebagian-sebagian, bukan sedetail mungkin seperti strukturalisme, bukan acak ya, bukan potongan-potongan kayak kayak ini, kayak behaviorisme gitu. Itu semuanya utuh dan ada maknanya. Semuanya utuh dan ada maknanya itu kan prinsipnya Gestalt gitu. Jadi kalau ditanya Gestalt itu kemana, sebetulnya sebagian besar dari Gestalt itu masuknya ke kognitif. Jadi kognitif itu dia penerusnya Gestalt. Oke, terdapat proses kognitif sesudah pengalaman indrawi. Jadi artinya apa? Habis panca indera tuh nggak kita bujuk-bujuk langsung respon kayak gitu. Enggak, kita kan nggak robot ya, nggak apa sih namanya, nggak kayak binatang juga gitu. Dalam proses tersebut, sensasi ditransformasikan. Sensasi itu jadi apa yang didapatkan panca indera ya, direduksi, dielaborasi, disimpan, dipulihkan, dan digunakan. Ini kalau kalian mau memahami kognitif ya kalian harus paham kata-kata yang disebutkan itu di awal. Itu. Ini yang menyebutkan adalah Neisser. Neisser ini sendiri adalah pendirinya aliran kognitif. Nah, ada lagi yang mind blowing lumayan bahwa selama ini sebetulnya psikologi itu ilmu kognitif. Kenapa? Karena Plato dia mencetuskan bahwa di otaklah kegiatan berpikir rasional terjadi. Dan ini benar. Justru malah Aristoteles yang salah. Aristoteles bilang bahwa manusia itu berpikirnya pakai jantung. Di kasus ini yang benar adalah Plato. Nah, lalu proses mental adalah tempat terjadinya pemikiran dan pembentukan ingatan. Jadi sebegitu pentingnya otak dalam perilaku manusia dan kehidupan manusia. Lalu penelitian awal psikologi tentang beda reaksi dan persepsi itu adalah bagian dari kognitif. Jadi kalau mau dibahas lagi juga, sebetulnya aliran yang sudah ada, strukturalisme, fungsionalisme, psikoanalisis, behaviorisme, itu sebetulnya semuanya itu berusaha membedah bagaimana manusia mengingat dan bagaimana manusia berpikir. Jadi sebetulnya aliran semua itu tuh bisa bisa di itu ya dijelaskan dan dirangkum dalam kognitivisme seperti itu. Aliran yang paling banyak berpengaruh di sini sekali lagi adalah Gestalt dan di sini Paul Broca ini menemukan area Broca di otak manusia yang memproses bahasa dan emosi. Ini tahun 1861 setelah eksperimen lab itu udah mulai naik gitu ya. Nah, selanjutnya ada Carl Wernicke itu tentang neuron 1891, ini game changing sekali karena jadinya apa? Penelitian pada otak manusia itu akhirnya bisa menjelaskan semuanya yang ada di psikologi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menjelaskan apapun yang ada di masa lalu, teori-teori masa lalunya psikologi, itu sebetulnya kalau nggak pakai kognitif, pakai psikobiologi bisa. Itu. Nah, tokoh-tokoh penting untuk psikologi kognitif ini ada lumayan banyak. Tapi saya akan bahas sedikit-sedikit, saya mencantumkan ini semua kenapa? Ini ada koherensi dari apa yang mereka katakan satu sama lain. Mending agak banyak sedikit, tapi kalian paham. Seperti itulah prinsipnya. Oke, pertama, ini adalah J.S. Mill, John Stuart Mill.
Ini tokoh rasionalisme, kayaknya saya mencantumkan tokoh ini juga di pertemuan keempat kayaknya ya. Nah, beliau ini bicara bahwa mind adalah objek ilmu. Jadi apa? Jadi manusia itu memiliki sebuah kesadaran, manusia memiliki sebuah proses kesadaran yang ada di otaknya dia, yang itu mempengaruhi semua perilakunya, dan itu menurut dia harusnya dikaji gitu ya, menjadi objek keilmuan. Lalu rasionya manusia atau yang kita biasa sebut sebagai logika manusia, itu penjelasannya mencakup dua. Yang pertama itu adalah sains, yang kedua itu adalah seni. Jadi ini sebetulnya kayak kayak John Stuart Mill ini kayak memprediksi psikologi gitu ya. Psikologi itu kan dia setengah setengah sains, setengahnya seni gitu. Jadi kalau kita menterapi orang itu kan seni ya, karena pendekatannya berbeda-beda tergantung orang itu cocoknya melakukan seperti apa. Tapi kalau dasar-dasarnya itu kan scientific gitu. Nah, lalu memahami pikiran manusia itu membutuhkan psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Psikologi ini menjelaskan proses internalnya, proses yang nggak kelihatan itu. Sosiologi ini di proses sosialnya. Kenapa? Ya perilaku manusia itu kan ada konteks sosialnya dan konteks kelompoknya. Lalu ekonomi ini menjelaskan transaksi dalam perilakunya. Walaupun transaksinya itu nggak melulu duit, kayak benefit sama risknya itu seperti apa itu kan bisa dijelaskan pakai ekonomi gitu. Tolman. Tolman ini kalau ingat di behaviorisme halaman-halaman agak terakhir, beliau ini tokoh behaviorisme tapi di musim behaviorisme. Kenapa? Karena tokoh behaviorisme tapi ngaku bahwa manusia itu nggak semata stimulus respon. Kan jadinya geger gitu ya, jadinya dimusuhin yang lain gitu. Ia menganggap bahwa otak manusia itu berfungsinya keseluruhan, bukan sendiri-sendiri kayak katanya mayoritas behavioris gitu. Dan eksperimen tikus miliknya ini juga juga apa ya juga juga mind blowing di kala itu. Kenapa? Karena eksperimen tikusnya ini sendiri menjelaskan bahwa tikus sendiri ya itu adalah makhluk yang dia itu punya proses kognitif. Jadi dia nggak cuma sekedar stimulus respon. Tikus itu bisa menghafalkan maze. Jadi dari maze-nya Tolman ini, tikus ini lama-lama dia mempelajari polanya maze itu seperti apa, lama-lama dia hafal seperti apa. Jadi kalau kalau hanya di stimulus respon aja penjelasan ini nggak masuk akal gitu loh. Jadi dia bahkan menjelaskan hewan aja itu berfungsinya nggak semata-mata stimulus respon, tapi pakai kognitif. Gimana manusia? Masa hewan dianggap bisa berpikir, manusia yang dianggap nggak bisa berpikir kan aneh gitu. Dan orang ini, Tolman ini, ya makin dimusuhi behaviorisme. Kenapa? Ini kan nanti jadi celah celah ya behaviorisme itu tumbang gitu dan naiknya kognitivisme. Jadi ini sebetulnya tokoh kognitif tapi munculnya tuh kecepatan. Dulu adanya behavioris ya udah dia masuknya behaviorisme gitu. Tokoh penting selanjutnya namanya adalah Turing, Mas Alan Turing. Mas Alan Turing ini adalah tokoh penting di dunia komputer sama matematika. Tapi saking cerdasnya beliau ini apa ya? Belajar psikologi juga, belajar filsafat juga. Jadi aplikasinya di mana-mana. Ini luar biasa dan kalau kalian mau memahami kognitif, kalian harus mempelajari tokoh ini sebagai tokoh yang paling sentral, walaupun bukan pendirinya ya. Nah, beliau ini sendiri adalah orang yang sangat-sangat cerdas. Kalau diperkirakan dulu IQ-nya itu 185. Kalau dulu kalian ingat waktu Perang Dunia II, gitu kan, pernah ada pelajaran tentang Perang Dunia II, itu menjelaskan terkait Nazi Jerman gitu ya. Nah, Nazi itu sendiri kan dia komunikasinya dia menggunakan suatu enkripsi data seperti itu. Dalam komunikasinya dia menggunakan kode-kode gitu. Nah, kode-kodenya itu yang bisa memecahkan ternyata orang ini, namanya Turing ini. Dan karena kodenya dipecahkan, komunikasinya Nazi itu ketahuan semua, jadinya bubar, kalah itu perang dunia. Gitu. Dan beliau ini adalah pionir dalam penelitian kognitif manusia, pionir dalam penelitian kognitif modern.
Otak manusia, ini katanya Turing, itu sifatnya komputasional dan luar biasa kompleks. Kenapa? Hardware itu tidak bisa mengcopy ataupun melampaui kecerdasan manusia karena otak kita itu entitas yang sangat-sangat kompleks gitu, barang yang sangat-sangat kompleks. Sehingga misteri terbesar dalam kehidupan manusia itu sebetulnya adalah otaknya sendiri gitu. Nah, ini kan juga relevan karena isu-isu AI gitu ya. Alan Turing sendiri menanyakan, manusia itu berpikir, oke, kalau mesin itu bisa berpikir enggak? Apakah AI itu dia berpikir? Ataukah dia itu hanya menjalankan instruksi yang kelihatannya dia lagi berpikir? Ya padahal enggak, dia hanya menjalankan instruksi itu aja dan jalannya itu hanya bisa dengan instruksi itu. Dia nggak bisa belajar sendiri, dia nggak bisa apa ya namanya ya, kayak tanpa ada manusia dia itu bisa belajar sendiri itu sesuatu yang sebetulnya masih menjadi perdebatan. Nah, menurut kalian gimana? Boleh komentar di bawah. Nah, ini kalau dalam publikasinya Turing ya, terkait dengan psikologi, dia bilang, ini hal yang penting ya untuk kognitif ya, bahwa psikologi dan komputer itu disatukan oleh satu topik, yakni matematika. Kenapa? Yang namanya otak manusia itu sifatnya komputasional. Dengan kata lain, kita itu bergerak berdasarkan pertimbangan matematis. Begitu. Dan dia bilang bahwa simulated cognition tidak akan lebih cerdas daripada manusia, karena dia hanya akan menjalankan kode-kode yang sudah ada saja, ya kayak AI, kayak ChatGPT gitu. Kalau dia nggak diperbaharui, ya dia nggak akan memperbaharui dirinya sendiri. Manusia tidak hanya berfungsi atas stimulus respon. Ini artinya udah berapa tokoh ini yang mengajar behaviorisme gitu kan. Dan bahasa adalah matematika. Iya, dia bilang bahasa itu matematika. Jadi apa? Bahasa ini berisikan simbol yang bermakna dan tidak kosong, ya seperti katanya behaviorisme. Dan bahasa kita itu kan sebetulnya tersusun atas rumus-rumus matematika ya, ada algoritmanya gitu. Jadi dia bilang bahasa aja itu sebetulnya adalah matematika. Dan komputasi manusia, ya otaknya manusia itu kayak komputer berfungsinya, tapi lebih canggih. Lalu ini dia bilang IQ itu bisa dihitung dengan komputasional modern. Jadi harusnya apa? Mungkin kalau katanya Turing ini, kalau dia diterjemahkan dalam konteks modern, harusnya orang itu nggak ngerjain tes IQ yang dikerjakan langsung. Ini soalnya sama. Enggak, nanti otak itu akan diuji, ya otaknya seseorang itu akan diuji oleh serangkaian soal-soal yang dibuat langsung oleh komputer itu, yang nanti dia akan menentukan orang ini seberapa cerdas gitu. Lalu perasaan manusia itu pun sebetulnya komputasional. Waduh, ini gimana ya? Kan kita biasa bilang bahwa perasaan manusia itu kan suatu hal yang bisa dikatakan nggak ada polanya gitu. Berdasarkan eh, asumsi sipil kita gitu ya, asumsi bukan sebagai ilmuwan. Tapi kok ternyata emosi aja itu bisa dikomputasi. Jadi orang itu kalau dia mendapatkan apa, nanti kita bisa mengkomputasikan bahwa dia akan keluar emosi seperti apa. Nah, loh, jadi kalau psikobiologi itu berpegang banget sama biologi, ini berpegang banget sama matematika. Ini adalah neural network. Ini isinya ChatGPT itu kayak gini. Kita anggap aja itu yang input itu stimulus, hidden itu adalah proses kognitif, dan output itu adalah perilaku. Ini gambar ini kelihatan sederhana, tapi nanti Ulrich Neisser, pendirinya pendirinya kognitif, itu juga akan bilang hal yang kayak begini. Gambarnya mirip seperti ini. Jadi apa? Dari input ya, stimulus itu tangkapan sa indera, nanti kan datang ke proses kognitif. Proses kognitif itu ada di hidden itu. Setelah hidden itu terjadi, nanti kan keluar outputnya adalah perilaku manusia. Artinya apa? Manusia itu base perilakunya, itu adalah stimulus kognitif sama perilakunya dia sebagai output. Dan proses kognitif tiap orang berbeda karena memori belajarnya beda-beda.
Jadi orang satu sama lain itu nggak bisa disamakan cara belajarnya. Ya, memori yang ada di kepalanya beda-beda kan gitu. Lalu manusia belajar lewat proses supervised learning, unsupervised learning, dan reinforced learning. Ini istilah AI, ini istilah programming, tapi intinya adalah kalau supervised learning kita itu belajar dengan bareng sama seorang guru atau seorang mentor. Lalu ada unsupervised learning, ini belajar mandiri. Yang penting kita dikasih tujuannya aja, nanti caranya kita cari sendiri. Yang ketiga, ini adalah reinforced learning, belajar karena ada hadiah sama hukuman. Kalau kita benar dapat hadiah, salah dapat hukuman. Paling nggak behaviorisme bener lah di satu ini. Tapi dari teori programming ini kita ketahuan bahwa teori belajar kita tuh ada tiga, yaitu yang kita disupervisi, tidak disupervisi, sama kita diberikan hadiah dan hukuman. Itu kita belajar dari konsekuensi. Menarik ya. Tadi saya bilang manusia kayak gitu kan, terdiri dari berbagai ini kan beberapa seri rumusan matematika, algoritma gitu toh. Kalau nggak percaya, jadi contohnya adalah dalam dalam pencapaian prestasi matematika seseorang, itu faktornya apa aja? Faktornya ini kan yang nanti masuk ke hidden kan, dan itu kayak jaring kan. Ini misalnya nih dalam penelitian ini dia dilakukan di China. Apa yang membuat seseorang itu pencapaian matematikanya bagus? Ini ada faktor kekayaan keluarganya. Nah, ini kan ditanya dari beberapa pertanyaan kan. Jadi masuk ke faktor kekayaan keluarganya seperti itu. Ini 0,7 artinya 7%. Lalu apa? Home educational resources. Jadi resource dia untuk bisa belajar di rumah gitu. Kalau dia bisa belajar di rumah, nanti pencapaian matematikanya bagus. Lalu apa? Parental education, tingkat pendidikan orang tuanya. Orang tuanya itu kalau terdidik nilai matematika anaknya lebih bagus. Ini artinya apa? Ini perilaku manusia aja nih. Ini algoritma. Ini kan kayak if apa? If orangnya itu kaya apa enggak? If apa di rumah bisa belajar apa enggak? If eh, pendidikan orang tuanya tinggi, maka apa nanti anaknya prestasinya bagus apa enggak gitu. Jadi kayak matematika, rumusnya psikologi itu. Oke. Nah, itu tadi Turing. Alan Turing itu yang menjadi dasar itu banyak sekali tokoh kognitif setelahnya untuk bilang hal yang relatif mirip dengan beliau. Saya lanjut, next ini ada Noam Chomsky. Beliau ini adalah tokoh linguis atau ahli bahasa yang mengkritik keras. Ini dalam kurung membantai ya, Skinner. Jadi Skinner pas bilang bahwa bahasa itu kosong, itu nggak ada maknanya, dia itu hanya pembiasaan aja. Wah, ini yang debat itu adalah Chomsky. Ini orangnya masih hidup by the way. Ada 90-an berapa nih berarti? 96 tahun. Karena apa? Beliau itu tahu persis bahwa berperilaku itu apa ya? Berpikir itu bukan berperilaku. Berpikir itu ya berpikir. Outputnya nanti perilaku. Itu nggak bisa disamakan. Dan bahasa itu dia nggak kosong. Jadi bahasa itu ada maknanya. Gitu. Dan proses berpikir manusia melibatkan bahasa dan simbol-simbol yang ada maknanya. Jadi apa bahasa kita itu sendiri kan kayak ada tanda seru, tanda tanya, tanda petik. Huruf-huruf kita pun itu kan sebetulnya adalah simbol. Dia punya bunyinya, kata-kata kita itu sendiri punya maknanya. Ada kata-kata yang sopan, ada kata-kata yang biasa, ada kata-kata yang tidak sopan, gitu. Dan berpikir itu komputasional dengan simbol. Jadi kita algoritma matematika juga baliknya. Dan pada 1950 berperan besar dalam revolusi kognitif, di mana ilmu bergeser besar-besaran untuk mulai meneliti mind dan proses di dalamnya. Ini di tahun 1950 ya terjadinya, by the way. Next, ini Pak Jean Piaget. Nah, ini beliau adalah pionir psikologi pendidikan dan perkembangan. Salah satu yang mempunyai teori besar di sana ya. Ini penelitiannya tahun 1926 dan beliau ini lahir dari keluarga yang memang akademisi, begitu. Nantinya beliau ini akan jadi gurunya dari Lawrence Kohlberg. Kalau kalian belajar psikologi pendidikan kan ada teori moral gitu ya. Itu nanti gurunya Lawrence Kohlberg ini adalah Piaget. Nah,
Jika manusia mau belajar, maka otaknya harus siap. Ini menunjukkan apa? Ini sebelum manusia itu diuji proses kognitifnya, itu hardware-nya kudu siap dulu. Jadi kalau mau melakukan komputasional kan komputernya harus bagus dulu. Lah manusia itu beda sama laptop kamu. Laptop kamu beli dengan spesifikasinya kayak begitu, ya udah spesifikasinya kayak gitu terus. Sering waktu berjalan tambah jelek, iya, tambah bagus enggak. Tapi kalau otak kamu tambah lama dia berjalan, sampai kamu usia dewasa begitu ya, ya itu akan berkembang terus. Artinya apa? Ada suatu masa di mana suatu materi itu nggak bisa dipelajari karena otaknya belum siap, tapi kalau pas otaknya siap, materi itu bisa dipelajari. Gitu. Ya, ia menjelaskan bahwa itu adalah pusat kognitif manusia. Otak itu inti dari semua aktivitas kognitifnya manusia, gitu ya. Nah, manusia itu belajar dengan menggunakan skema, yakni model kognitif yang dimiliki seseorang dan dikembangkan berdasarkan proses penambahan informasi dan hasil belajar. Lah kok kayak katanya Alan Turing tadi? Nah, ya sama, emang kayak gitu. Makanya ini saya bilang, kenapa nggak disebut model komputasional aja ya? Ya sama kok, gitu ya. Oke, lalu di sini ada George Armitage Miller. Miller ini nanti adalah gurunya dari Neisser. Beliau ini orang yang mendirikan lab ilmu kognitif, ya, bersama dengan Jerome Bruner. Ini tokoh linguistik juga. Dan eksperimennya menemukan rumusan bahwa informasi yang disimpan di otak manusia terdiri dari 7 potongan plus minus 2. Jadi artinya bisa 5, bisa 9, 9 potongan. Jadi kalau kita mau mengingat sesuatu detail tentang apa ya, kita mau mengingat detail tentang suatu hal, kalau detailnya itu terlalu banyak, otak kita ngingetnya susah. Tapi kalau dia itu jumlahnya 7 ya, 7 atau di bawahnya, itu akan jauh lebih mudah gitu. Ada orang yang dia bisa mengingat 7 plus 2 jadi 9. Itu yang ingatannya bagus, yang kurang bagus mungkin 7 minus 2 jadinya 5 potongan informasi. Misalnya kalau kita mau mengingat ini kan teorinya siapa, kita mau membuat detailnya itu jadi 7 detail. Ya itu masih bisa, tapi akan lebih mudah kalau detailnya itu kita sederhanakan 5 detail, 4 detail, 3 detail gitu. Kalau di atas 9, ingatnya itu udah susah. Kenapa? Otak kita itu nyimpannya dia maksimal tuh 7 sampai 9 informasi begitu. Nah, dia juga meneliti tentang long term memory and short term memory. Lalu ya meneliti tentang short term memory kita ini peka apa enggak sih? Kita tuh semudah itu menangkap informasi apa enggak dan memori kita tuh gampang hilang apa enggak? Itu yang kita baca dari penelitian Miller ini yang di halaman selanjutnya nanti ada. Ia menganggap bahwa munculnya kognitivisme ini justru malah bukan sesuatu yang baru. Kognitivisme itu bukan aliran baru harusnya, katanya Miller. Justru malah psikologi itu harusnya dari dulu alirannya adalah kognitif, bukan yang lain-lain. Makanya dia bilang bahwa psikologi, kalau dia alirannya kognitif, artinya dia kembali sama fitrahnya sendiri, ilmu kognitif, yang menanyakan bagaimana manusia mengingat, bagaimana manusia berpikir. Udah, itu. Nah, ini bisa dicari ya, ini di jurnal Psychological Review, penulisnya namanya George Miller, ini. Beliau itu membahas tentang the magical number 7 plus or minus 2. Jadi informasi yang bisa bisa kita rangkai gitu ya, yang bisa kita ingat eh, maksimal itu berapa gitu. Bisa dibaca sendiri nanti. Ini temannya yang tadi sudah saya sebutkan namanya Jerome Brunner. Jerome Brunner gitu lah ya. Beliau ini orang yang dari dulu tuh sering putus sekolah, jadi teorinya ini ya tentang perkembangan kognitif dan pendidikan anak gitu. Justru malah teorinya ini di anak-anak yang paling kecil gitu ya. Nah, kalau tahu Lev Vygotsky yang kalau di psikologi pendidikan itu kan dia disandingkan dengan Jean Piaget itu ya. Vygotsky yang menjelaskan tentang eh, apa itu namanya scaffolding, teori scaffoldingnya itu dulu
dosen pembimbing disertasinya itu Pak Brunner ini. Gitu. Beliau itu melanjutkan penelitiannya Clark Hull sama Edward Lee Thorndike. Gitu. Jadi apa? Bagaimana manusia itu proses-proses kognitifnya membantu dia dalam belajar. Gitu. Teorinya apa? Ini teori discovery learning ya. Ini dari Pak Brunner. Dan nanti bisa dibaca sendiri. Intinya begini. Anak kecil itu eh, dia itu kalau belajar dia akan belajar tentang hal-hal yang pertama enaktif dulu. Jadi dengan action, dengan tindakannya dia. Kalau dia sudah belajar lewat tindakan, ya dia akan belajar tentang apa sih ya namanya ya, konsep-konsep yang ikonik atau gambar. Jadi dia bisa memahami sesuatu dari gambar, dari cerita, sudah cerita belum, dari video gitu. Jadi kalau dia udah melihat video, udah melihat apa kan, dia bisa mencontoh itu. Jadi dia sebetulnya kayak berbuat tapi dengan contoh-contoh dari orang lain gitu. Ini namanya ikonik. Nah, nextnya simbolik. Ini berpikir yang benar-benar abstrak. Misalnya apa? Kata-kata, simbol, musik, bahasa gitu. Nah, ini agak-agak jarang ya, tapi pendirinya malah tak bahas terakhir ini. Yaitu Ulrich Richard Gustav Neisser. Beliau ini adalah pendirinya psikologi kognitif. Itu yang tadi Pak Jerome Brunner sama George Miller itu kan, George Miller kan larinya ke ini ya, ke psikolinguistik. Jadi ada bidang yang namanya itu psikolinguistik, psikologi bahasa. Itu nanti Bapak Miller itu malah berkiprahnya di sana. Nah, ini Neisser ini ya akhirnya ya inilah apa sih namanya menjadi pendirinya psikologi kognitif begitu. Beliau itu suka gestalt psychology dan juga suka humanistik. Kenapa? Karena banyak baca karya-karyanya Wolfgang Kohler itu ya. Wolfgang Kohler itu kan yang meneliti bahwa primata itu yang kera itu aja dia punya punya intuisi. Nah, itu gimana dengan manusia? Oh, ya dia terkesima lah. Kenapa? Nggak ada kan tokoh lain yang dia itu membahas tentang intuisi dari makhluk hidup. Ya, selain Kohler ini di masa itu nggak ada yang bahas. Ada tertarik dengan itu, seperti itu. Lalu beliau ini juga temannya Bapak Selfridge. Selfridge itu nanti adalah Bapak 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 AI gitu. Bapak Artificial Intelligence di tahun 1950-an itu. Beliau itu tadinya apa ya? Ya pernah masuk behaviorisme gitu kan, tapi kok nggak cocok dan sampai benci dan akhirnya dia diselamatkan Abraham Maslow. Dia membuat dia suka dengan aliran humanistik karena oh ya diterima karena berbeda ya sudah menurut kamu jalan yang benar gimana ya udah aku keluar aja bikin aliran lain ya udah dia akhirnya bikin aliran kognitif gitu. Beliau ini menuliskan buku namanya Cognitive Psychology sama Cognitive Reality. Nah, ini bukunya ini yang kedua ini agak mengerikan ya karena apa ya jadi kayak semua semua bahasan psikologi itu kayak mau dibahas semua sama dia dengan menggunakan penjelasan kognitif gitu. Karena ia berpendapat bahwa di semua semua aliran psikologi itu bisa dijelasin oleh kognitif. Karena psikologi aslinya itu ilmu kognitif. Nah, nah ini ada stimulus, cognition, respon. Ini mirip sama modelnya Alan Turing tadi enggak? Ini mirip beneran. Lo itu memberikan contoh, kita ketemu ular, gitu kan? Ularnya ini, lalu kita apa ya? Ini ular sebagai stimulus ini baru kita lanjutkan dengan proses berpikir. Kita kan lalu mikir ini ularnya beracun apa enggak nih? Kalau beracun kan bisa dilewatin, gitu. Tapi kalau dilihat ternyata ularnya beracun, kok matanya kayak begitu, kok dia
bentuk kepalanya kayak begitu ya, ini bentuk buntutnya juga kayak gitu. Wah, ini mah beracun nih ularnya. Kita harus kabur gitu. Kalau kita menganggap bahwa ular itu beracun, ya makanya kita pergi. Tapi kalau ularnya kok kelihatannya nggak beracun, ya kayak ular biasa aja kan dilewatin bisa. Atau misalnya ya udahlah, biarin aja lah, atau tidak membahayakan itu. Nah, itu penjelasan lebih lanjutnya. Kenapa sih Neisser ini berambisi membuat sesuatu yang beda gitu loh? Karena dia apa ya? Dia membawa semangat gestaltisme katanya. Nah, ini kan di kanannya ada passage-nya nih. Menarik ya, pas bahas behaviorisme itu, John Watson kan itu ada passage-nya kayak begini. Pas bahas kognitif, ini juga ada passage-nya kayak begini. Ya, jadi menarik banget ini ya. Saya bacakan dulu. I became particularly interested in Gestalt psychology. It had an idealistic quality that appealed to me. To the Gestalt psychologist, human nature was something wonderful, worth exploring, worth knowing about. Jadi dia ini sangat tertarik dengan Gestalt psychology. Kenapa? Karena dia bisa apa ya? Kayak kayak dia memiliki kualitas-kualitas ideal yang itu di tempat lain nggak ada. Buat dia, aliran Gestalt ini ya, ini menjelaskan bahwa alamnya manusia ya. Jadi kayak kayak sifat bawah manusia itu sesuatu yang indah, sesuatu yang kita bisa eksplorasi dan itu sebetulnya bermanfaat dan berharga dan ya sesuatu yang kita tuh harus tahu gitu loh. Alam berpikirnya manusia itu kayak gimana. Makanya ini menjadi suatu hal yang penting. Makanya kenapa Neisser itu larinya ke kognitif ya karena dia belajar Gestalt ini. They were constantly doing battle with the behaviorists who seem to see human nature as a mere collection of conditioned responses or blind association. Mereka, Gestalt ini berantem dengan behaviorist. Kenapa? Karena behaviorist ini adalah orang-orang yang melihat bahwa manusia itu hanya respon-respon yang dikondisikan oleh orang lain. Jadi manusia itu diatur-atur oleh orang lain dan isinya itu asosiasi-asosiasi yang nggak masuk akal gitu. Lalu from the Gestalt viewpoint, the mind is something beautiful, well structured, in harmony with the universe. Dan ini menurut sudut pandangnya Gestalt, pikiran manusia itu sesuatu yang indah, sangat terstruktur dan harmonis dengan bagaimana alam semesta itu sendiri terstruktur. Kayak begitu. Kan keren ya ini ya closing passage-nya ya. Oke, psikologi kognitif ini berarti apa? Adalah anak keduanya dari Gestalt. Yang pertama psikobiologi gitu. Dan Neisser bilang psikologi kognitif itu wajib memiliki nilai guna yang sama atau lebih dibandingkan behaviorisme. Jadi apapun yang bisa dijelaskan oleh behaviorisme itu harus bisa dijelaskan juga oleh kognitif. Kalau perlu orang kognitif itu memberikan penjelasan-penjelasan tambahan yang orang behaviorisme nggak akan bisa gitu. Lalu revolusi ini ya, ini revolusi mengenai konsep ilmiah di psikologi yang selama ini dikuasai oleh behavioris. Kenapa? Behavioris itu kan pendekatannya empirisisme ya. Jadi dia sendiri tidak menganggap akal manusia itu ada. Dia itu bukan rasionalis, dia itu empirisis. Kayak begitu. Ini mengembalikan paradigma psikologi yang saat itu molekular kembali ke molar. Molekular itu jadi lihatnya hanya sebagian-sebagian. Apa contohnya? Itu stimulus, respon. Itu. Kalau di kognitif itu stimulus, proses kognitif sama responnya kita itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan dan mana yang lebih penting. Enggak, semuanya itu penting. Kayak gitu. Lalu membuka kesempatan luas bagi penelitian terkait dengan memory, thinking, and learning. Makanya kognitif ini apa ya? Jadi sebuah kemajuan nanti di ilmu pendidikan, ilmu komunikasi, kayak begitu. Dia mengedepankan penelitian kognitif yang tidak hanya untuk elitis lab, namun applicable di setting natural. Ini kan berarti dia nggak suka dengan teori-teori yang
Itu hanya berlaku di lab, giliran dia aplikasikan di luar dia nggak bisa, gitu. Pendekatannya beda jadi dengan contohnya misalnya strukturalisme, gitu. Aplikasinya apa aja? Ini kan kayak menjelaskan bahwa psikologi kognitif ya itu punya aplikasi-aplikasi nyata yang ini sebenarnya dekat dengan konteks IT nih kalau lihat contoh-contohnya. Contohnya cybernetic. Ini kan kayak ini ya orangnya ini kan disabilitas jadi nggak punya tangan tapi dia diberikan tangan prosthetic limbs gitu ya. Yang dia itu membaca eh, apa sih yang namanya saraf-saraf yang masih hidup di sisa lengannya ini, lengan bagian atasnya ini dan nanti dia akan bergerak gitu. Lalu di sini ini kan juga kayak penelitian tentang ini mahasiswa psikologi loh ini. Gitu ya. Kok kadang saya kepikiran psikologi kita kok nggak punya lab yang kayak begini nih ya, yang kayak mendeteksi otak dan syaraf gitu. Ya nanti kalau dia dipelajari kita bisa tahu orang itu kenapa seperti itu dan itu perilaku orang itu dia muncul dari respon otak yang sebelah mana itu kan keren intinya ya gitu ya. Nah ini ada connectionist ini tokohnya Donald Hebb gitu. Donald Hebb itu yang di psikobiologi jadi bapak neuropsychology itu menghubungkan ilmu-ilmu yang membahas neuron dan fungsinya gitu. Lalu kognitif neuroscience ini titik silang antara psikologi kognitif dan psikobiologi. Ini sendiri kalau bisa dibilang ya, ini by the way promotornya ini adalah Carl Lashley sama Hebb gitu. Carl Lashley sama Hebb ini dia menjelaskan bahwa ya kalau ngomong psikologi, psikologi itu harusnya masuknya kognitif neuroscience. Dia mempelajari bagaimana manusia itu melakukan proses kognitif, tapi dasarnya itu adalah neuro, syarafnya otak manusia itu syaraf otak dan syarafnya manusia seperti itu ya. Nah, kognitif dikritik apa nih kritiknya? Atasnya kayaknya plus ya. Berarti plusnya ini adalah termutakhir gitu kan ya. Kalau kita bilang sesuatu yang biologi-biologi mungkin kita tidak terlalu terkesima dibandingkan dengan perkembangan-perkembangan teknologi AI gitu. Jadi bisa dikatakan ini termutakhir, lalu dia paling kuat secara dasar ilmiah bersama dengan psikobiologi, lalu merevolusi arah perkembangan keilmian psikologi. Jadi kalau psikologi itu mau dibilang ilmiah itu basicnya bukan behavioris dong, basicnya itu kognitif. Kayak gitu. Lalu minim penjelasan mengenai motivasi, makna, dan kebebasan macam-macamnya ya udah jelas ya. Karena kita nggak bisa menjelaskan ini dengan anatomi otak manusia seperti itu. Malah kalau dengan pendekatan-pendekatan yang dia cenderung saintifik, kayak biopsikologi dan kognitif ini, apalagi yang dulu ya behaviorisme ya, kita sendiri menganggap manusia itu makhluk yang nggak bebas. Gitu. Lalu batasan keilmuannya ini terus berkembang secara tidak terbatas. Ya kenapa? Ini kan zaman ini ya, zaman postmodern, di mana informasi itu kan dia terus bertambah, perkembangan teknologi kita nggak bisa kira-kira, ya udah ini batasan ilmunya sendiri sudah tidak jelas. Gitu. Oke, itu aja. Saya cukupkan untuk kognitif lumayan panjang ya. Semoga bisa disimak dan selamat belajar.